الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من بهداه أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ayo sajalah. 10 menit ikut ya. Berdiri Pak, berdiri Pak. Berdiri berdiri. Apanya berdiri? 2 menit ya. Motilnya, sampai apa itu? Ya lebih seperti kajian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa lil musadaqati wal saqa atana qulubun nahwihi wa hadhihi sya'rihi lastaqwi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallam wa qurrati a'yunina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من كان يريد الحق من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yadabiyani fayatasawaha illa wubirahuma qabla an yatafarraqu. Pertama yang menghormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang yang alhamdulillah pada saat ini hadir bersama kita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan yang Allah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, ditambah dari Tambah istrinya, amin. amin ya rabbal Amin. juga yang menghormati para orang tua, para asatidz wal muallimin, para hujjaj, khusus ketua Pokja, ketua amin,
beserta jajarannya, bayangkan bagi rekan kami dan para pengurus agama, para penghulu, para staf yang berbahagia juga Allah muliakan, dan para asatidz wal muallimin yang lainnya, para ambil yang tidak akan disebutkan satu persatu, namun kita mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan panjang umur, diberikan rezeki Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tenaga, sehingga kita bisa hadir di kesempatan ini dalam rangka pengajian bulanan di kantor KUA Kecamatan Babakan Madang. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami selaku petugas KUA Kecamatan Babakan Madang pada bagian atau bidang penyuluh di sini pada kesempatan ini kami diberikan waktu untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin buat para guru, para asatidz suatu hal yang aneh, suatu hal yang sudah ada di kepala masing-masing. Ini mah kita hitung-hitung kumpul silaturahmi syukur dari perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita baru saja ditinggalkan oleh bulan Ramadan yaitu Idul Fitri, dan atas nama KUA Kecamatan Babakan Madang tanpa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum jadi mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan kekurangan kami, baik itu sikap, perbuatan ataupun ucapan, ya, tindakan yang sekiranya kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Mohon dimaafkan kita maaf yang seluas-luasnya, karena kita semua adalah manusia, sudah maklum al-insan maha wa nisyan, al-insan maha wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa, dimana di situ kita diperlukan untuk saling memaafkan. Makanya sekali kita mengadakan yang disebut dengan halal supaya halal semuanya, supaya tidak ada sesuatu yang haram di dalam hati kita, ada rasa dendam, ada rasa sakit hati, nyeri hati. Mungkin maaf yang seluas-luasnya, dimaafin gak ya? Insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya dengan kita sudah sampai di sini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang mungkin sering dibaca oleh kita semuanya. Namun ya kita pada saat kita merenungkan tentang ayat tersebut, diantaranya pada ujung ayat terdapat lafaz wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kamu pertama
takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Allazi tasaaluna bihi wal arham. Takwa itu kan bisa dimaknakan takut. Orang kalau udah takut itu harus memenuhi apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Bisa dimaknakan artinya takut. Ya, takut sama yang bisa. Sama wattaqullah. Allazi tasaaluna bihi wal arham. Pertama, tasaaluna lamun cek santri mah tasaaluna teh fi'il mudhari diambil dari bina musahabah. Tafa'ala ya tafa'alu, tasa'ala ya tasa'alu. Ya tasa'aluna asal katanya ya tasa'aluna. Tasa'aluna. Lafaz ya tasa'aluna kalau tasa'aluna kalau kita nggak melihat tafsir error. Saya juga error nih. Tasa'aluna kalau kita nggak melihat tafsir error. Ternyata di dalamnya berasal dari kata tasa'aluna. Sifat ta'ain dibuang di antara dua tak yang satu dua sehingga menjadi tasa'aluna. Ini mirip fi'il madi tapi bisa dalam bentuk jamak seperti mudhari. Oh, ternyata tasa'aluna kuzifat ihdat ta'ain dibuang salah satu di antara dua tak yang asalnya tasa'aluna. Mengambil dari fi'il bina musahabah, artinya di situ bahwa akan terjadi nanti ketika kita di akhirat nanti kita akan saling mencari. Seorang suami mencari istrinya, istri mencari suaminya, bapak mencari anaknya, anak mencari bapaknya, bertanya-tanya tentang itu. Begitu juga, dan ini makna secara khasnya adalah untuk kerabat. Makna secara khasnya adalah diperuntukkan untuk kerabat, bapak, istri, anak-anak dan keluarga. Tapi dalam satu tafsir, dalam tafsirnya wama bainahu min ashab. Jadi dari kita tafsir Al-Qurtubi menyatakan bahwa wama bainahu wa bainal ashab, mereka saling menanyakan Pak di mana, suami di mana, istri di mana, anak di mana. Mereka saling menanyakan wama bainahu wa bainal ashab, di antara mereka dan juga kita nanti. Kita yang nggak ada keturunan atau nggak ada kerabat, kita termasuk kepada ashab. Kita saling mencari nanti. Karena apa? Setiap kita ini kan saling memberi syafaat. Setiap kita ini di dunia, dari mulai dari dunia sampai akhirat ini kita saling memberi syafaat. Dan syafaat yang paling terbesar adalah syafaat baginda Rasulullah SAW. Syafa'atul. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita bisa meskipun kita bisa dari satu keturunan, satu darah, tapi mudah-mudahan kita semua saling doa, kita saling memberi syafaat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya terkait dengan kinerja kita ya sebagai PNS ya. Sebagai PNS itu
terkait dengan ayat yang tadi saya bacakan, may yuridu harsal akhirati nazid lahu bil harsi. Bagaimana kalau seorang pegawai dia kerja kemudian digaji, apakah dia mendapatkan apakah dia mendapatkan ganjaran? Semuanya tergantung kepada niat di dalamnya. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Kita kerja, siapapun yang bukan hanya PNS, siapapun yang kerja di satu tempat, kemudian dia niatkan bahwa kerja adalah merupakan kewajiban kita sebagai laki-laki untuk mencari nafkah, dan mencari nafkah adalah bentuk kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakinkan itu, maka apa yang kita upayakan hasil atau tidak hasil, maka nazid lahu bi hasil, maka Allah akan mendapatkan dalam usahanya. Artinya Allah akan memberikan satu ganjaran. Bagaimana kalau yang berhasil atau dia mendapatkan gaji? Tetap ketika dia niatkan itu adalah merupakan satu kewajiban dari Allah, mencari nafkah. Yang kedua, menjalankan kewajiban dari atasan. Setiap kerjaan itu ada atasan, ada tingkatan orang yang menjadi bos kita lah kalau bahasa ini ya. Ya ada pengawas, ada ya sampai kepala. Ketika kita niatkan itu ibadah, kita niatkan itu adalah merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nazid lahu tetap. Karena nazid itu adalah merupakan suatu kalimat jawab syarat dari lafaz mayuridu hasal akhirah. Fi'il syarat ya, pertama adalah fi'il syarat, karena di situ depannya ada kalimat man yang menunjukkan bahwa man adalah merupakan isim syarat, ada waktu syarat ya. Makanya dibaca yazid mangkana yuridu harsal akhirati nazid, tidak dibaca nazid. Orang yang berusaha, orang yang menginginkan usaha dalam bentuk akhirat, apapun pekerjaannya, nazid lahu bil hasil, Allah akan memberikan ganjaran meskipun itu digaji. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib. Orang yang mencari usaha untuk kehidupan dunia saja tanpa ada keimanan bahwa itu adalah merupakan perintah Allah, atau dia hanya mencari kehidupan dunia, wa ma lahu maka yuridu hasadnya nu'timinha. Orang yang usaha kerja, dia tetap dia mendapatkan gaji, tapi wa ma lahu bil akhirati min nasib. Tapi dia tuh hanya kerja saja, hanya untuk mempertahankan hidup saja. Wa ma lahu bil akhirati min nasib, dia nggak mendapatkan pahala. Sangatlah rugi ketika kita salah niat di dalam berusaha atau kasar. Dalam tafsirnya al-harsu itu bermakna amal atau bermakna kasar. Para jemaah sekalian yang rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika kita beramal, maka kita kuatkan diri kita, wa akhlis di dunia karena ta'isyabat. Berusahalah kamu ya dalam hadisnya untuk meraih duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Wa'mal ya akhiratika karena tamutu wadati. Dan beramallah di akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya.
selamanya. Sholat kamu akan mati besok. Man talaba min tahu ya tadi pada kembali angka kubina izazuddin fa inna man utihi sawaban dzalika lil wahidin asron bila samimatin maksud. Artinya orang yang berusaha mencari rizki yang Allah berikan dalam bentuk usaha tapi untuk akhirat, diniatkan untuk akhirat. Kemudian fa'adda huquqallahi dan tidak mengabaikan hak Allah. Kita kerja jangan untuk kerja saja, tapi kita laksanakan hak-hak Allah yang menjadi hak Allah. Apa itu hak Allah? Ada kewajiban Allah dilaksanakan, jangan sampai diabaikan. Wa anfaqa bi izaziddin dan menafkahkan untuk kemuliaan agama. Fa inna manutihi maka kata Allah ya, maka kata Allah aku akan memberinya satu ganjaran kepada yang demikian itu, satu perbuatan dibalas 10 ganjaran ila sakimiatin sampai 700 ganjaran paksa sampai lebih. Mudah-mudahan kita semua kita bentuk atau kita arahkan mindset kita dalam melaksanakan satu tugas kita, baik itu yang di KUA maupun yang diambil ya. Yang ambil kan semuanya punya hati ya. Ambil itu manusia semuanya punya hati. Ketika niatnya mencong bisa aja miskin bisa saja ya. Karena itu makanya kita jangan segan-segan baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau plesetkan, jangan kau pelencengkan hati kami ini. Udah dapat hidayah, hati saya ini udah dapat hidayah, tapi kok saya masih meleset hati saya. Nah, itu kita doa di situ. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah. La tuzigh, jangan kau plesetkan, jangan kau pengkol. Yang kau pengkol ternyata ini dari jalan yang lurus. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampura, mohon dimaafkan apabila ada satu yang kurang tepat yang sempurna dari apa yang tadi disampaikan, yang mudah-mudahan anak manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Uridu dan Islam mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya Ustaz Ahmad Tatocit. Nah, Tatocit panggil, Bang Opik juga panggil, Ustaz Ahmad terutama biasa namahin batu kayak nama ngadengin kan. Ustaz Ahmad, ya punten. Saya minta waktu kutil juga. Kutil itu bisa 3 menit, bisa 30 jam. Mana Bang Opik? Tatocit sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah. Yang terhormat orang tua kami, para kesepuhan dari keempat sekecamatan Babakan Madang, mobil khusus Pak Ketua Bapak Haji Rahman, juga yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman keluarga besar KUA Kecamatan Babakan Madang dari penyuluh, alhamdulillah hadir semua. Dari staf minus engkong. Nah, engkong hari ini kemenang untuk nganterin laporan dan ngambil stok buku nikah. Ini perwakilan tiap desa saya lihat ada, hanya ajak lagi teman-temannya. Ustaz Salman
adu malu sorangan. Oh, mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah teman-teman yang lainnya. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah sampai akhir. Saya kira tanggal 21 April ini masih masuk bulan Syawal. Tadi ngobrol sama Pak Ustadz Nurdin, just tanggal 2 Habib Pak. Tilu dua. Iya, gimana lebarannya itu? Lebaran hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Lebarannya. Nah, tapi nggak apa-apa, bermacam-macam nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama. Alhamdulillah pada hari ini juga bertepatan dengan hari lahirnya ibu kita Kartini. Ya, 21 April 1879 beliau lahir. Sedikit gambaran, R.A. Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia dan pelopor emansipasi wanita pribumi yang memperjuangkan kesetaraan pendidikan dan hak-hak perempuan